nya gitu di sana gitu Pak. Nah seperti itu. Jadi gitu Pak. Jadi yang agama dirijlari salasu. Nah, jadi kalau sempurnanya menutup mayat itu dirijali salasu untuk laki-laki 3 alfaipi 3 lembar Pak ya, tadi. Kalau perempuan walil mar'ati komisu. Yaitu, kalau memang memungkinkan 1 biji, kalau nggak bisa 2. Jadi kalau enggak tinggal disilang aja Pak, kalau perempuan. Langsung disilang aja Pak. Nah. Nah, itu aja Pak. Ada yang ingin tutup? Ini tutup. Karena memang kenapa perempuan 2 Pak? Ada perbedaan Pak kalau sering mandiin Pak. Mungkin rahasia Allah itu ya. Kalau laki-laki itu menciumnya lama banget. Kalau perempuan tuh lebih cepat mencium. Jadi dengan 2 lembar pun tertutup Pak. Itu. Kayaknya kalau turun ke bawah itu kadang-kadang kalau perempuan itu 3 orang cukup aja. Tapi kalau udah laki-laki minimal 4 orang Pak. Yang turun ke bawah itu. Seperti itu. Gitu. Terlepas dari masalah pribadi nggak tahu tuh Pak. Kalau lihat ke pengalaman gitu kan. Kalau perempuan kenapa emang 2 lembar? Karena dari posisi tubuh pun cepat menciut ya. Gitu. Tapi kalau laki-laki agak lama. Nah, gitu Pak. Ini itu. Wahiman kerudung, waizarun atau sejenis sarung, walipatani 2 lapis. Yang tadi, kalau punya sorban, misalkan sorban kesayangan Pak Haji, kalau perempuan kerudung kesayangan pas meninggal mau digunakan di kepala itu jadi masalah. Nah, itu sempurnanya seperti itu bagusnya. Itu Haji pakaian ihramnya mau digunakan di atas kepalanya, atau mau dijadikan buat lembaran 1 lembar kain kapan yang 2 ditambah ke pakaian ihram menjadi masalah. Seperti itu. Nah, jadi yang lebih bagus emang seperti itu Pak. Buat biar jadi saksi, mungkin untuk yang pernah umroh, untuk yang pernah munggah haji, ini loh saya pernah berangkat. Itu Pak. Terlepas seperti sorban digunakan di kepala, itu biar jadi saksi. Ini loh sorban yang selalu saya gunakan buat ibadah. Seperti itu Pak. Nah, termasuk saya Pak, pada saat putra meninggal, ya sorban kita yang digunakan. 1 lapis itu dari kapan, sisanya pakai sorban warna putih. Seperti itu. Itu nggak jadi masalah. Ya seperti itu Pak. Nanti prakteknya insyaallah minggu depan. Sekaligus kita membahas tentang masalah. Mangga Pak, silakan bertanya Pak. Pertanyaannya beresiko apa enggak Pak? Berarti itu sama dengan kayak yang cuci darah berarti. Itu bulan yang berapa? 4 bulan yang lalu saya mandi yang kayak gitu. Itu selangnya masih ada Pak? Selangnya masih ada. Beresiko buat kita Pak. Kalau dicabut itu selang, ini darah keluar terus. Gitu. Nah kalau memang kira-kira beresiko, udah dikubur aja. Simpan. Termasuk pendek. Kalau memang memungkinkan buat kita buka, tidak beresiko terhadap mayat, buka. Kita coba dulu. Seperti saya pun yang kemarin itu di dalam di luar kan? Dalam. Ya kan nggak memungkinkan berarti udah biarin. Nggak mungkin harus dikuliah dulu apa gitu. Didiamkan. Terlepas kalau yang seperti kemarin saya itu selang, kan di luar Pak, cuma yang ke dalam. Itu, ya cuci darah. Pasti akan sedikit agak keluar darah. Wah, bahaya nggak bisa. Karena kalau seandainya kita cabut darah makin keluar banyak, ini obat ngebuku ini cukup lama juga Pak.
Walaupun ada metode pakai es gitu kan, batu es dan batu, cuma tidak akurat. Maka kemarin itu betul dimasukin ke selamnya, jadi masalah. Nah, gigi palsu itu emas harus dibuka, buka. Itu kalau seandainya pas dikuburkan ahli waris ternyata baru tahu gigi palsu bapak mana, misalkan gitu Pak Haji, ya belum dibuka, itu wajib digali. Itu kalau emas dan perak. Kalau sebatas misalkan plastik bahannya kayak gitu kan nggak jadi masalah. Kalau emas yang perak yang kita takutkan. Kan kalau dulu kan gigi palsu itu pakai emasnya wajib kan, emas dan perak rata-rata. Nah itu wajib dibuka. Seperti itu. Kalau sekarang udah titanium gitu nggak apa-apa. Apa sih? Titanium ya sekarang itu. Titanium itu sejenis aluminium gitu ya? Di atas Di atas lagi. ya lagi. Ya, Ada harganya tuh Pak? Oh iya mahal. mahal. Yang termasuk harta di situ. Gara-gara mahal itu harus dibuka. Itu harga sekitar 10 sampai 30 juta. Wajib dibuka Pak. Karena Tapi kan dia ditanam. mau tidak mau kira-kira bisa nggak dipaksa. Kalau memang dipaksa itu nggak merusak terhadap mayat, buka balik. Tapi kalau kira-kira bakal merusak terhadap mayat, jangan. Jadi dilihat dulu, jangan langsung ini aja. Oh ya udah, jangan dicoba dulu kan. Paling bisa yang mahkotanya ke bawah. Kalau yang di dalamnya nggak bisa, karena udah nyatu. Jadi kalau memang kira-kira apanya aja lah yang kira-kira bisa dibuka, itu harus dibuka. Kalau yang lainnya kira-kira membahayakan, jangan. Dari tadi nggak dibahas mengenai air. Jadi air itu kapasitasnya banyak yang hanya 4 orang air ditampung di situ. Yang kalau misalkan kita mengambil air Pak Haji tadi lagi WA-an, saya udah bahas tadi masalah itu. Pak Haji lagi WA-an. bocor kan? Ya maksudnya itu kan Iya kan, ya, sumbernya maksudnya. Nah, kan air bisa disimpan di bak. Ya. Nah, kayak tadi saya bilang, hati-hati posisi gayung yang disiramkan ke mayat. Ya. Dikala cipratan ini lari ke Masuk ke bak, situ. maka ini mustahmal. Oh. Hukumnya tidak bisa digunakan untuk menyucikan, suci tapi tidak menyucikan. Artinya bisa kita gunakan buat minum, bisa kita gunakan buat cuci baju, tapi tidak bisa buat memandikan atau adus. Karena kan mandi mayat itu sama dengan adus Pak. Nah gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau memungkinkan ada cari tempatnya yang agak tinggi Pak. Kalau misalkan si mayat mejanya segini ya, nah kalau bisa air pun mejanya segini juga, supaya tidak beresiko air lempar ke sana. Ya minimal agak jauh lah. Lebih baik pakai selang. Cuma kalau pakai selang, beresikonya nggak dapat yang wangi-wangian Pak. Seperti daun bidara gitu kan. Kenapa kan sudah pakai ember? Nah karena disimpan dulu di bidara. Kalau mau kali-kali Pak Haji, kita sering seember aja. Nggak usah sampai berbak-bak. Kadang-kadang banyak berbak-bak wajib. Cukup satu ember. Yang seember ini pakai bidara. Nah sisanya ke sana baru pakai selang. Itu lebih aman. Nah, emang kan sekalian juga saya juga boleh jubur mandi gitu. Padahal kawan-kawan itu, makanya kan pakai teko itu kan mandi pakai teko itu tujuannya supaya memang nggak cipratan, nggak terlalu pakal sana. Tapi walaupun pakai teko, kalau posisi embernya topaknya ada di bawah meja ini, meja buat mandiin mayat, pasti ada yang jatuh ke sana. Mustahmal. Siapa yang salah? Yang hidup yang mandiin, yang dosa. Gitu loh. Hari mayat pakai yang tadi kan mau dilempar ke kali sepuluh amat mayat kan gitu. Mau dimandiin pakai air camberan juga jadi masalah mayat mah. Cuma kan yang dosanya siapa? Yang hidupnya Pak. Gitu. Jadi airnya harus suci dan menyucikan kondisinya seperti air untuk yang mandi hadas besar, untuk yang wudu. Gitu. Ya bisa satu ember aja tuh yang dipakai honje mah, pakai daun pandan mah, yang satu ember, sisanya baru pakai. Ya sunnah wawangiannya kita dapat ijtihadnya, kehati-hatiannya kita dapat Pak. Karena nggak pakai ember itu takut, pakai selang langsung itu karena takut ada cipratan itu. Nah seperti itu Pak.
Nah, jadi kecuali memang si embernya itu atau suka ada yang ini Pak Haji, gentong yang besar tuh, gentong yang besar kecuali memang patokannya 2 kulak itu cukup, jadi masalah. Misalkan lebarnya 1 meter, panjang 1 meter, dalam 1 meter. Terus keciprat dan cipratan air mani main itu jadi masalah itu. Karena mencukupi. Yang kita jadi masalah kan belum nggak memungkinkan yang namanya mandiin mayat pakai yang 2 kulak, ukurannya rata-rata ember gitu loh Pak. Kalau nggak ember juga bak hitam yang gede itu bak hitam yang gede udah masuk 2 kulak. Jadi kalau cipratan jangankan semua, mandiin mayat 1 kecelakaan jatuh ke ember itu udah bagus Pak, jangan digunakan ke mayat lagi, kasihan gitu. Ganti airnya, nah gitu loh, seperti itu. Gitu Pak. Masih ada Pak? Air mata jatuh ke mayat najis. Batal karena apa Pak? Si mayatnya udah wudu. Iya banyak itu. Banyak yang asumsi gitu. Enggak ke sana Pak elatnya Pak. Di kitab Tanbihul Qaul ada. Di kitab Nashihul Ibad ada. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Haram seseorang meninggal, bahasa kita bisa sambat Pak, bahasa orang. Termasuk nangis boleh, tapi sampai gaung-gaungan, terus keluar air mata bahkan sampai jatuh ke mayat, itu adalah kerjaan Nasrani dan Yahudi Pak, bukan membatalkan Pak, gitu. Jadi bukan kita nggak sedih juga untuk orang tua meninggal, bukan Pak, tapi Nabi sudah mengecam di mana ada yang meninggal kita sampai sasambat, ambek-ambekan. Minanar Pak, eta bagian neraka. Yang mana? Yang nangisnya Pak. Ya. Apalagi sampai kita narik-narik rambut itu Pak. Itu maksudnya ke situ Pak Haji. Jadi nggak membatalkan. Atau kalau membatalkan balikan deh Pak dia dulu. Iya. Tidak mungkin air mata itu keluar kalau tidak meraung-raung Pak. Iya, saking sedihnya itu dikarenakan karena konsepnya merasa terlindungi tadi dikata Pak Haji gitu Pak. Kalau hanya sebatas kita kehilangan, ya paling sedih dong Pak, apa sebutnya kakak calon doang paling. Nah, yang nggak boleh kata Nabi sampai keluar air mata itu terus terkena mayat, maka itulah kerjaannya itu kita sholat. Kesananya sampai tarik baju itu Pak, itu minanar Pak. Bahkan kalau di kitab Tanbih itu di tengahnya di kitab Tanbih termasuk yang meninggalnya itu minanar bagian neraka gitu. Jadi kalau sebatas kita apa disebutnya berkabung gitu aja, ya nggak jadi masalah. Sugan kalau orang tua meninggal kita ketawa ketiwi dan sugan kan gitu. Sedih gitu masalah. Berarti kalau misalkan mayat sudah diwudukan, nah kalau manusia yang hidup kan ada pembatalan dulu kan. Berarti kalau mayat Aku tuh nggak ada. Pak mayat lagi terus nggak bisa hidup Pak. Nggak ada. Mayat nggak membatalkan, kan tadi saya jelasin Pak. Pak Haji maaf, ya Pak Haji deh, Mang Jaet punya istri Cehindun, masa kita Pak. Istrinya meninggal, Pak itu beda mahram Pak. Jadi kalau punya wudu kalau hidup batal. Menurut Pak Syafi'i, lepas banyak Maliki gitu Pak, batal. Terus meninggal istrinya, terus sudah diwudukan. Karena saking cintanya Mang Jaet pengen memegang atau cium keningnya gitu Pak Haji. Mang Jaetnya udah punya wudu, si mayat mah nggak batal. Yang batal suaminya gitu. Terlepas mayat nggak batal ya apa-apakan.
repot amat kalau kena air mata batal. Udah dipandian bukan lagi makanya gitu Pak. Jadi yang meninggalnya nggak batal, yang hidupnya batal. Intinya sama aja saja, kalau untuk pembunuhnya sama aja, cuma nanti yang membedakan untuk mayit mah tidak ada yang Tidak ada yang membatal. Apapun Pak, yang terjelas Pak, mayit nggak bakalan kentut Pak. Meninggal Pak, yang diantara yang membatalkan itu kan kentut. Nah seperti itu disolatkan. Nah, jadi terlepas keterangan yang tadi, yang saya tadi Bukhari, di Muslim, di Takbirul Qaul, di Sahih kemarin saya kaji, itu yang meraung-raung dan kadang mengeluarkan air mata banyak. Itu kasihan ke si mayitnya, kasihan ke si mayitnya. Jadi kalau bisa bahkan para ngobrol Ustaz Samsul kira-kira kitab apa yang menjelaskan tentang mati itu kitab Qurtubi kan, menjelaskan dari bab awal sampai akhir meninggal semua. Bahkan pada saat sakaratul maut, kita hadir di sakaratul maut orang itu haram bro. Ngomongin kehidupan orang ini yang lagi sakarat. Yang baiknya itu udah doain aja. Kalau mau meninggal atau mudah-mudahan dari memang Islam, kalau mau disembuhkan kemudian sembuhkan lagi. Karena di kitab Qurtubi itu orang yang bilang karena sakaratul maut ternyata batinnya itu dari buka ke atas Pak. Di kitab Qurtubi seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu jangan dibebani dengan kehidupan orang-orang yang masih hidup Pak. Kita sampai meraung-raung dan yang lain-lain, kasihan juga. Kalau di kitab ada Sahihul Ibad itu yang nar itu yang meninggal itu masuk neraka. Kasihan gitu. Kita sedih aja lah Pak itu. Ya sampai jangan terlalu lah ya. Masih ada Pak? Habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lepas minggu depan itu tolong disediain Pak Haji ya. Mau disediain guling maka, disediain patung maka. Mau takutnya ada yang mau dijadi bahan uji coba maka gitu aja. Enakan orang sih. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat bagi semua. Allah segala sehat dan sehat Allah wafir lana dunubana wa dunuba wa walidina wa rahmah kama rabbana syairah wa jami'al mu'minin wa minat nasibana ya Muhammad awad Rabbana ya Allah nafid dunia hasanah wa ta'ala hasanah wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.